Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 12, selamat datang kembali pada video part ketiga. Nah, pada sebelumnya kita sudah membahas materi mutasi genetik ya, mutasi pada tingkat gen itu di video part yang pertama. Kemudian pada video part yang kedua kita sudah membahas mutasi pada tingkat kromosom. Nah, kemudian pada video part yang ketiga ini kita akan membahas kelainan pada manusia akibat mutasi. Nah, tapi sebelumnya bagi adik-adik yang belum mendukung channel You Berbagi ini, silakan tekan tombol subscribe, kemudian silakan di like, kemudian silakan di share jika menurut adik-adik bermanfaat. Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Baik, kalau sudah, nah kita mulai pembahasannya. Kelainan pada manusia akibat mutasi ya. Nah, ini biasa disebut dengan sindrom ya, sindrom. Nah, ada beberapa macam sindrom pada manusia. Yang pertama ya, sindrom Klinefelter. Nah, ini memiliki kromosom berjumlah 47 dengan karyotipe 22A plus XXY atau 44A plus XXY. Nah, dengan adanya perubahan jumlah kromosom ini menyebabkan manusia itu bermutasi ya. Seperti yang adik-adik tahu bahwa kromosom pada perempuan itu kan XX, sedangkan pada laki-laki itu XY. Nah, ternyata pada sindrom ini itu tidak keduanya begitu, tapi jadi XXY. Nah, kalau XXY itu berarti apa ya, perempuan atau laki-laki? Seperti itu ya. Nah, ini diakibatkan dari terjadinya karena opum hasil non-disjunction, berarti yang pada video yang kedua ya, yang ditampilkan dalam bentuk video pendek itu. Nah, opum hasil disjunction berarti hasil daripada gagal berpisah yang berkromosom XX itu dibuahi oleh sperma tesua normal berkromosom Y. Nah, inilah yang menyebabkan kromosomnya menjadi XXY. Apa ciri-ciri daripada sindrom Klinefelter ini? Nah, ciri-cirinya laki-laki bertumbuh tinggi. Oh, ternyata ini laki-laki ya, jenis kelaminnya laki-laki. Namun ada kelainan, yaitu testisnya mengecil pada saat masa pubertas. Kemudian steril, berarti ini tidak bisa menghasilkan keturunan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya payudara juga berkembang. Nah, ini pada laki-laki loh, begitu ya. Tapi kenapa payudaranya berkembang? Kemudian yang kelima, tingkat kecerdasannya di bawah normal, berarti mengalami keterbelakangan mental. Nah, itu sindrom Klinefelter. Nah, ya, ini biasanya di ujian-ujian adik-adik biasanya ditanyakan karyotipenya, kemudian apa penyebabnya dan juga ciri-cirinya. Baik, seperti itu ya. Nah, kemudian sindrom yang kedua yaitu sindrom Turner. Ini memiliki kromosom berjumlah 45 ya, 22AA plus X. Nah, seharusnya kan 46 ya secara normal. Nah, ini terjadi karena opum normal itu berkromosom X dibuahi oleh spermatozoa hasil non-disjunction, berarti masih akibat daripada non-disjunction, gagal berpisah. Itu yang tidak mengandung kromosom seks, begitu, jadi kosong, tidak ada ya. Nah, ini menyebabkan seseorang yang mengalami sindrom ini menjadi kelainannya dengan ciri-cirinya ini kelaminnya wanita ya, kemudian tubuhnya pendek, kemudian ovarium dan payudara juga tidak berkembang, begitu ya. Nah, sehingga menyebabkan steril ya tentunya. Kemudian bentuk leher juga bersayap, nah, bisa dilihat di gambar ya. Kemudian jantung itu mengalami kelainan dan juga biasanya keterbelakangan mental. Nah, itu adalah ciri daripada sindrom Turner. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sindrom XXX, begitu ya, atau sindrom wanita super. Nah, ini memiliki kromosom berjumlah 47, berarti lebih ya, yaitu 22AA plus XX. Nah, terjadi karena opum hasil non-disjunction. Ini lagi-lagi gagal berpisah ya, karena memang faktornya gagal berpisah. Ini yang berkromosom XX ini dibuahi oleh spermatozoa normal
berkromosom X sehingga menyebabkan kelainan. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ini kelamin wanita ya, kemudian sistem reproduksi dan tingkat kecerdasan yang bervariasi dari normal sampai subnormal. Nah, ternyata ini berbeda dengan sindrom yang sebelumnya. Jadi sindrom ini tidak terlalu mengalami keterbelakangan mental, karena ada yang normal sampai yang subnormal, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sindrom Jacob. Dia memiliki kromosom berjumlah 47, yaitu 22AA plus XYY. Nah, ini terjadi akibat non-disjunction kromatid-kromatid Y pada meiosis kedua yang menghasilkan satu spermatid dengan kromosom YY dan satu spermatid tidak mempunyai kromosom seks. Jika terjadi pembuahan antara ovum normal berkromosom X dengan spermatozoa berkromosom YY, maka ini akan terjadi sindrom XYY. Ini berbeda dengan Klinefelter. Kalau tadi Klinefelter itu XXY. Nah, kalau sindrom Jacob XY, ciri-cirinya, ciri fisiknya adalah laki-laki, bertumbuh tinggi, ini melebihi normal. Seperti itu, ada di gambar ya. Kemudian sindrom yang selanjutnya ini sindrom Y ya, kemudian memiliki kromosom 22A plus Y. Nah, ini biasanya tidak mampu hidup. Jadi ketika lahir mungkin usianya tidak terlalu panjang, ya, tidak lama. Nah, silakan adik-adik cari lagi tentang sindrom Y ini ya. Nah, kemudian sindrom Patau ini memiliki kromosom berjumlah 47. Berarti lebih ya, yaitu 45A plus XX atau 45A plus XY. Nah, ini terjadi akibat trisomi pada kromosom nomor 13. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah sumbing pada bibir ya, seperti di gambar ya, dan langit-langit rongga mulut. Kemudian yang kedua, nah biasanya jari-jarinya memiliki atau kelainan polidaktili. Polidaktili itu memiliki jari yang banyak, seperti itu ya. Ini adalah ciri sindrom Patau. Kemudian, nah ini sindrom Down ya. Memiliki kromosom berjumlah 47, yaitu 45A plus XY atau 45A plus XX. Nah, terjadi akibat trisomi pada kromosom nomor 21 ya. Nah, saya tidak menampilkan karyotipenya di sini, silakan adik-adik cari ya. Apa ciri-cirinya? Matanya sipit ya, kemudian fertil, berarti ini bisa menghasilkan keturunan begitu ya. Kemudian kakinya juga pendek, berjalannya biasanya lambat. Sistem transportasinya kurang normal karena jantungnya mengalami kelainan. Kemudian pertumbuhan tubuh dan mental agak lambat atau mengalami keterbelakangan mental. Nah, itu sindrom Down ya. Nah, kemudian ada juga sindrom Edward ya. Ini memiliki kromosom berjumlah 47, yaitu 45A plus XY atau 45A plus XX. Nah, ini terjadi akibat trisomi pada kromosom nomor 18. Apa saja ciri-cirinya? Ini kepalanya panjang, kemudian bentuk muka khas sindrom ya. Kemudian jari tangan tumpang tindih, pola sidik jari itu sederhana, kemudian dada pendek dan lebar, kemudian memiliki kelainan jantung dan ginjal. Dan ini biasanya berumur pendek, jadi usianya tidak panjang ya. Nah, itu untuk sindrom Edward. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat ya materi ini. Dan seperti yang saya sampaikan di video yang kedua, nah apa hikmah dibalik kita mempelajari materi biologi ini? Jadi kita harus lebih bersyukur begitu ya, bahwa kita masih diberikan hidup yang normal, berbeda dengan orang-orang di luar sana yang hidup pun harus berjuang dengan segala keterbatasan gitu ya. Baik, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe channel Berbagi ini, silakan di like dan kemudian silakan di share jika memang itu bermanfaat. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.